Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Rasulullah SAW fi kitabil hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wal mimun harfun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tentu dalam sebuah proses kehidupan ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah keinginan kita untuk bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Hal ini selalu kita minta dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tersebut adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, berikanlah ya Allah kebahagiaan kami di dunia. Berikan ya Allah kebahagiaan kami di akhirat. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga. Jauhkan kami dari api neraka. Ini adalah doa-doa kita di setiap saat, di setiap sholat kita, dan pada sebuah ataupun pada suatu kesempatan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang dirahmati Allah, maka untuk mencapai kebahagiaan tersebut ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dan ini sebenarnya tidak sulit, tinggal bagaimana membiasakan. Karena sesuatu yang dibiasakan, insya Allah dia akan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Bukankah Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya kepada para sahabat adalah belum menyampaikan sebuah kebiasaan-kebiasaan. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebutlah dipertanyakan oleh sahabatnya, kemudian belum mengajarkan. Ketika mereka terus-menerus berusaha untuk melakukan, dan insya Allah itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Adapun kebiasaan yang selalu harus kita lakukan adalah untuk mencapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat adalah dengan melakukan ataupun dengan membaca dan menghafalkan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Kita sangat yakin dan sangat percaya bahwasanya apapun yang ada di dalam Al-Quran adalah merupakan sebuah ketentuan dan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita bersama-sama. Tapi tahukah kita, saudara-saudara,
Tahukah kita sahabat Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini sering dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sering berinteraksi dengan kita. Namun sadar atau tanpa sadar, kadang-kadang kita masih membutuhkan, lebih mengedepankan yang lain daripada Al-Quran. Mungkin jujur saja, kadang-kadang dalam satu hari saja, jangankan untuk menghafalkan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran saja masih banyak aktivitas kita yang lain. Lebih banyak apabila dibandingkan dengan kita membaca Al-Quran. Mungkin saja kita membaca informasi-informasi di media sosial, internet, Facebook dan segala macamnya. Mungkin lebih banyak kita membaca informasi tersebut daripada kita membaca Al-Quran. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Saatnya bagi kita untuk berinvestasi, memiliki investasi besar, di mana bulan Ramadan ini akan mewujudkan investasi kita tersebut. Bukan hanya kita akan berinvestasi di dunia, tetapi kita juga nanti insya Allah akan berinvestasi di akhirat apabila kita mengisi Ramadan ini dengan penuh sempurna, dengan penuh kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu aspek saja kita bercermin dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, nomor hadis 2915. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan kepada kita bersama-sama bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf, bayangkan, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Rasulullah SAW menyampaikan walakin alifun harfun, lamun harfun, wal mimun harfun. Dia tidak menyampaikan kepada kita bersama-sama bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, walakin, tetapi alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Alif lam mim saja kita baca, Masya Allah, kita sudah mendapatkan 30 pahala yang ada di dalam. Maka ini adalah menjadi sebuah motivasi bagi kita bersama-sama untuk tetap selalu kita melafazkan, mengimarahkan Ramadan dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Ini adalah keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Masya Allah. Maka tentunya bagi orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, sudah hafiz Al-Quran, maka hari-harinya akan dia isi dengan terus-menerus menghafalkan Al-Quran, terus-menerus membacakan Al-Quran, karena dia tahu dalam setiap bacaan yang dia baca Allah lipat gandakan pahala untuknya. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tahukah kita bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita juga menghafalkan Al-Quran, mau qara
Qur'ana wa hafizah udkhalahu Allahul jannah wa syafa'ah fi ashratin min ahli baiti kulluhum qad istawjaban nar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian menghafalkannya, maka kata Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan Masya Allah, Allah akan memberikan syafaat kepadanya untuk menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya. Kulluhum qad istawjaban nar, dan 10 anggota keluarganya tersebut sudah Allah tetapkan menjadi penghuni neraka. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sahabat Al-Quran yang berbahagia pada Allah, tidak ada alasan bagi kita kalau memang kita masih antu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kalau memang benar-benar kita masih meyakini tentang hari akhir, hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ada sebuah keinginan besar bagi kita bersama-sama dalam kehidupan kita ini nantinya, minimal ataupun setidak-tidaknya ketika kita membaca Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran, ada harapan kita Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Ada harapan kita bisa menyelamatkan orang tua kita. Ada harapan kita bisa berkumpul dalam surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Saudara-saudaraku, sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kehidupan kita ini tentu ada batas dan waktu. Ketika batas dan waktu itu sudah tiba, maka bagi kita adalah bagaimana menjadikan kehidupan kita ini lebih berarti terhadap orang-orang yang selama ini yang kita cintai, yaitu keluarga kita. Kita ingin tidak hanya kita nanti saja yang masuk ke dalam surga, tetapi juga berikut dengan anggota keluarga kita. Masya Allah. Dalam surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bersama-sama, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya, Masya Allah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mereka kemudian mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi. Masya Allah. Saudara-saudaraku, sahabat Al-Quran yang berbahagia bagi Allah, orang yang selalu membaca Al-Quran adalah orang-orang yang selalu lisannya basah dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Maka ada kebahagiaan yang dia dapatkan ketika dia membacakan Al-Quran. Kebahagiaan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah adanya ketenangan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bersama-sama, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati ini akan menjadi tenang. Maka ketenangan-ketenangan tersebut akan kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara kita membaca, dengan cara apa? Kita menghafalkan Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang berbahagia yang rahmati Allah, ada sebuah keinginan bagi kita bersama-sama dalam kehidupan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan cita-cita kita. Ya Allah, setidak-tidaknya ya Allah, sepanjang hidup hamba, sebelum Engkau ambil nyawa hamba ya Allah, dan ketika Engkau cabut nyawa hamba ya Allah, hamba dalam keadaan membaca Al-Quran, hamba dalam keadaan menghafalkan Al-Quran. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita, setidak-tidaknya 1 juz, 2 juz,
sudah menjadi hak kita untuk menghafalkannya, sudah bisa kita hafalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, mereka yang menghafalkan Al-Quran, mereka yang dekat dengan Al-Quran, mereka itu nanti akan menjadi wasilah untuk Allah masukkan ke dalam surga. Masya Allah, sahabat-sahabat Al-Quran yang berbahagia, yang dirahmati Allah, mari kita lihat betapa banyak kemuliaan-kemuliaan yang disebabkan melalui wasilah Al-Quran. Kemuliaan yang pertama kita lihat betapa bulan suci Ramadan Allah muliakan dari 12 bulan yang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Ketika pada malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar, Allah sampaikan kepada kita bersama-sama, maka malam tersebut adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika Al-Quran sudah hinggap di dada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka Al-Quran tersebut, maka Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Apalagi saat ini Al-Quran tersebut mampu bersarang di dada kita, mampu kita pelihara untuk terus-menerus selalu membacanya, maka insya Allah kemuliaan-kemuliaan daripada Al-Quran tersebut akan menjadi hak kita, sehingga kita mulia tidak hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat. Sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita pasang niat bersama-sama. Insya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, doakan kepada Allah, mudahkan kami ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mudahkan kami ya Allah, jangan dibawa bersulit. Setidak-tidaknya dalam bulan suci Ramadan ini 1 juz kita khatamkan. Kalau bisa 2 juz. Kalau tidak bisa juga sampai, dan setidak-tidaknya 1 juz 2 juz tadi. Tetapi kalau bisa sampai 30 juz kita hafalkan, insya Allah. 30 juz kita bacakan selama bulan suci Ramadan ini, kita khatamkan. Dan mari kita nikmati keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita bersama-sama dengan tetap melantunkan ayat suci Al-Quran. Mari isi Ramadan kita ini dengan Al-Quran. Semoga kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.